Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Noval dari kelas 4 NIM 11217076. Ingin mempresentasikan tentang penerapan metode TOPSIS pada sistem pendukung putusan keluarga miskin pada desa pasca Karsa 2. Metode TOPSIS. Metode TOPSIS adalah suatu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang punya jarak terkecil itu dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif, dan dari sudut pandang geografis dengan menggunakan jarak Euclidean. Kegunaan metode TOPSIS. Metode TOPSIS itu telah digunakan dalam banyak aplikasi, termasuk keputusan investasi keuangan, perbandingan informasi dari perusahaan, perbandingan suatu industri khusus, pemilihan sistem operasi, dan seterusnya. Semua itu menggunakan metode TOPSIS. Ini adalah kriteria keluarga miskin di Kabupaten Pohuwato. Itu pertama, luas bangunan tempat tinggal kurang lebih dari 8 per orang. Terus jenis lantai bangunan tinggal itu terbuat dari bambu, rumbai, kayu berkualitas rendah, dan seterusnya. Ini adalah langkah-langkah menjalankan sistem. Untuk menjalankan program ini cukup mengaktifkan exam, membuka browser, dan memanggil website penentu keluarga miskin. Ini adalah tampilan halaman login. Pada tampilan halaman login ini, user menginput username dan password untuk masuk ke halaman sistem mendukung keputusan penentu keluarga miskin pada desa pasca 2. Apabila salah dalam memasukkan username atau password pada layar, kemudian akan mengulangi kembali. Nah, ini adalah halaman menu pada sistem. Halaman ini berfungsi menampilkan seluruh menu utama yang terdapat sistem mendukung keputusan penentu keluarga miskin dengan metode TOPSIS. Yang terdiri di halaman di atas itu adalah halaman home, penerima kriteria, bobot kriteria, nilai keputusan, dan keluar. Ini adalah tampilan entry data alternatif kepada keluarga atau kepala keluarga kakak. Pada form ini digunakan untuk memasukkan data alternatif pada data penduduk yang telah didata dan termasuk warga pasca Karsa 1 juga. Nah, ini tampilan entry data kriteria. Form ini digunakan untuk menginput data kriteria yang akan digunakan dalam penentuan keluarga miskin. Untuk menginput data ini, tombol kriteria, kemudian isi data kriteria. Setelah data-data sudah terisi semua lengkap, selanjutnya klik simpan dan akan menyimpan dalam sistem. Apabila ingin keluar, klik tombol kembali. Tampilan entry data bobot. Form ini digunakan untuk menginput data-data bobot yang akan digunakan dalam penentuan keluarga miskin pada desa pasca Karsa 2. Untuk menginput data, tombol tambah data. Kemudian isi data bobot. Setelah data sudah terisi lengkap, selanjutnya klik simpan untuk menyimpan data dalam sistem, dan jika ingin keluar, klik tombol kembali. Ini tampilan bobot kriteria. Pada form ini digunakan untuk menentukan bobot kriteria penentuan keluarga miskin berdasarkan penilaian yang terlebih dahulu diinputkan. Untuk menilai setiap masyarakat terlebih dahulu, isi data alternatif, kemudian isi kriteria dan bobot. Pada form ini digunakan penentuan nilai keputusan penentuan keluarga miskin berdasarkan penilaian yang terlebih dahulu diinputkan. Jadi untuk menilai setiap masyarakat terlebih dahulu, isi data alternatif, kemudian kriteria, bobot, dan bobot kriteria. Ini adalah tampilan laporan hasil analisa TOPSIS. Semuanya. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan penerapan metode TOPSIS untuk sistem pendukung keputusan penentuan keluarga miskin pada desa pasca Karsa 2, dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut. 1. Sistem yang digunakan pada mampu mengatasi kelemahan yang
kelemahan yang dapat pada sistem yang lama dan memberikan hasil yang akurat dalam penentuan keluarga miskin. 2. Penetapan metode TOPSIS untuk sistem pendukung keputusan dapat memberikan hasil yang maksimal dalam hal pengambilan keputusan. Caranya mengurutkan alternatif masyarakat miskin mulai dari yang termiskin. Jadi saran saya, 1. Untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, maka sebaiknya dilakukan perbandingan metode atau penggabungan metode. 2. Sebaiknya dilakukan cukup data secara berkala demi keamanan sistem ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya kalau ada. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.